Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 12 SMK se-Indonesia Raya. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan selalu rajin membaca karya-karya sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2, Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap belajar di rumah bersama saya kembali? Baik, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kritik sastra. Materi ini untuk kamu kelas 12 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian kritik sastra. 2. Peserta didik mampu menentukan dan membedakan antara kritik dan isai. 3. Peserta didik mampu menentukan struktur kritik sastra. 4. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan kritik sastra. 5. Peserta didik mampu menyusun kritik sastra dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita kupas lebih lanjut, apa sih kritik sastra itu? Kalian di rumah tentu punya idola sastrawan Indonesia ya. Siapa saja idola sastrawan Indonesiamu? Ya, ada Terelie, ada Dewi Lestari, dikenal dengan sebutan dia. Kemudian ada Chairil Anwar dan Sapardi Djoko Damono. Baik, seperti biasa, Pak Indra ingin membacakan satu teks. Kalian simak baik-baik ya, teks yang akan saya bacakan. Teks ini saya ambil dari buku Siswa Bahasa Indonesia ya, produksinya Kemdikbud ya, halaman 186. Saya bacakan, kalian simak baik-baik. Ini adalah contoh kritik sastra yang mengkritik tentang novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Yang mengkritik adalah Maman Mahayana. Judul kritiknya adalah Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau. Saya cuplikan satu paragraf saja di halaman 186 ya. Kalian simak baik-baik. Cara ini ternyata cukup efektif. Lelaki Harimau di satu pihak berhasil membangun setiap peristiwa melalui rangkaian kalimat yang juga sudah berperistiwa, dan di lain pihak ia tak kehilangan pesona narasinya yang mengalir dan berkelok-kelok. Kamu garis bawahi, ia tak kehilangan pesona narasinya. Dengan begitu, kalimat-kalimat itu sendiri sesungguhnya sudah dapat berdiri sebagai peristiwa. Paragraf berikutnya kamu simak baik-baik. Tentu saja, cara ini bukan tanpa risiko. Rangkaian peristiwa yang membangun alur cerita jadinya agak lambat. Kamu garis bawahi kata agak lambat. Ia juga boleh jadi akan mendatangkan masalah bagi pembaca yang tidak biasa menikmati kalimat panjang. Kamu garis bawahi kata mendatangkan masalah bagi pembaca yang tak biasa menikmati kalimat panjang. Itu tadi cuplikan contoh kritik sastra. Yang dikritik adalah novel Lelaki Harimaunya Eka Kurniawan. Baik, dari apa yang saya bacakan tadi, mari kita simpulkan bersama ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, kritik sastra tentunya membahas suatu karya sastra. 2, membahas kelebihan karya. Tadi di kalimat yang sudah saya bacakan ada kata narasinya yang mempesona. Kemudian ketiga, membahas tentang kekurangan dari karya. Tadi contohnya ada kalimat yang mendatangkan masalah bagi pembaca. Kemudian yang keempat, melakukan penilaian secara objektif. Itu adalah ciri-ciri kritik sastra. Lanjut, kita bahas tentang pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah suatu tulisan yang menilai karya sastra, baik kelebihan maupun kelemahan, dan menilainya secara
objektif. Benar. Lanjut, kita harus bisa membedakan antara kritik sastra dan esai. Ayo, apa bedanya? Kalian yang di rumah sudah pernah baca esai? Sudah pernah baca kritik sastra? Nah, sekarang kita cari perbedaannya. Kalau kritik sastra, satu, kritik sastra itu objeknya berupa karya sastra. Sedangkan esai, objeknya bisa karya sastra, bisa juga fenomena. Perbedaan yang kedua, kalau karya sastra, kritik sastra, itu penyajiannya ada sinopsis atau ringkasan cerita. Sedangkan esai, penyajiannya tanpa sinopsis atau tanpa ringkasan cerita. Perbedaan yang ketiga, kalau kritik sastra itu ada data yang objektif, sedangkan esai itu tidak harus menyertakan data-data untuk memperkuat tulisan tersebut. Lanjut, perbedaan sudah mengerti? Baik, selanjutnya kita pelajari bersama tentang struktur dari kritik sastra. Struktur kritik sastra itu hampir sama dengan teks eksposisi ketika kalian kelas 10, juga hampir sama dengan materi artikel, yaitu semester ganjil atau semester 1. Struktur yang pertama, pernyataan pendapat. Struktur yang kedua, argumentasi. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Di struktur pertama, pernyataan pendapat, itu isinya adalah pendapat atau opini tentang penulis tentang suatu karya sastra. Di argumentasi, itu berisi bukti-bukti tentang kritik sastra itu tadi. Yang terakhir, penegasan ulang. Di penegasan ulang isinya tentang kesimpulan daripada kritik sastra. Baik, kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan dari kritik sastra. Kaidah kebahasaan kritik sastra yang pertama yaitu pernyataan persuasif yang meyakinkan dan membujuk pembaca. 2. Kalimat fakta atau kalimat yang berisi tentang sesuatu yang benar-benar terjadi. 3. Kalimat komentar yang berisi menilai tentang karya sastra tersebut. 4. Istilah teknis atau istilah ilmiah. Contoh istilah teknis, istilah ilmiah misalkan di bidang kritik sastra, contohnya sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. 5. Kata kerja mental. Contoh kata kerja mental yaitu memendam, mengandalkan, mengingatkan. Itu tadi adalah kaidah kebahasaan kritik sastra. Kita lanjutkan berikutnya yaitu cara menulis kritik sastra. Kamu yang ingin menulis kritik sastra, cara-caranya yang pertama, kamu harus benar-benar membaca dan memahami karya sastra tersebut. 2. Mengumpulkan data-data untuk menunjang penilaian kamu terhadap karya sastra tersebut. 3. Kamu harus mencari referensi dan kajian teori yang relevan ketika kamu akan melakukan kritik sastra terhadap karya sastra. Paham? Nah, itu tadi materi tentang karya sastra. Tuntas sudah pembelajaran kita tentang materi karya sastra ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya di rumah. Jangan lupa selalu membaca karya-karya sastra Indonesia, kemudian kalian berlatih untuk membuat kritik sastra. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah belajar.